Ganesha kecil atau Ganesha bayi, lambang dari disinilah kemudian seperti yang kita katakan, pertapan Indrakila ini juga tujuan para bangsawan muda dan pangeran muda guna menimba ilmu kepada Maha Pertapa atau Maharsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Oke, sahabat Jejak Manusia. Di sini ada batu bayi Ganesha. Nah, ini ya. Oh. Batu bayi Ganesha. Ini ada, maaf ya, ada belalai kaca. Di atas ini juga ada ya, batu bayi Ganesha. Ada beberapa batu ya. Oke, mari kita simak penjelasan dari Kang Ega. Dan di sini kita akan mendapati jejak pahatan arca Ganesha. Ada dua. Di sini adalah Ganesha yang bersila atau Ganesha yang bertapa. Jadi di sini ya, dan rambutnya ini seperti matahari gitu ya. Nah ini ada Ganesha ya, Ganesha kecil atau Ganesha bayi, lambang dari disinilah kemudian seperti yang kita katakan, pertapan Indrakila ini juga tujuan para bangsawan muda dan pangeran muda guna menimba ilmu kepada Maha Pertapa atau Maharsi. Diduga memang dari Trowulan para bangsawan muda ini ya, ini menyusuri jalan ke timur ke arah Gunung Penanggungan, kemudian dari Gunung Penanggungan berarah ke Gunung Arjuna, dan sebelum ke arah Gunung Arjuna melalui jalur kuno Purwosari terlebih dahulu kemudian melewati Talunongko yang saat ini ya menuju pertapaan Indrakila. Ini merupakan tahapan-tahapan para pangeran muda atau bangsawan muda guna mencari ilmu. Disimbolkan dengan sosok Ganesha yang masih muda atau Ganesha bayi ya, terlihat sekali di sini. Ini merupakan simbol para pencari ilmu, para pangeran muda untuk menemui para pertapa dan maharsi. Di sisi yang lain juga ada Ganesha yang lain. Nah, di sini. Nah, ini juga ada Ganesha yang lain ya. Dan ini juga posisi Ganesha yang masih bayi juga. Jadi Ganesha muda. Itu simbol para bangsawan muda atau pangeran muda. Artinya, para bangsawan dan pangeran muda ini tidak hanya dari Trowulan ibu kota Majapahit, juga dari berbagai kerajaan-kerajaan daerah, termasuk yang dekat dengan pencari ilmu ini juga datang dari kerajaan Mengker, dari kerajaan Kadiri, dari kerajaan Lasem ya, dan dari kerajaan Matahun dan berbagai macam kerajaan-kerajaan yang lainnya. Karena memang Majapahit itu disimbolkan Surya Majapahit itu ya, yang artinya kuno, Surya Majapahit yang pada belakangan disebut Nawasanga, yang pada masa Majapahit itu dikenal dengan Astadikpalaka, adalah konsep kenegaraan Majapahit di mana Siwa Mahadewa berada di tengah sebagai maharaja yang membawahi para dewa di sekelilingnya di seluruh penjuru arah mata angin ya, atau raja-raja kecil, pemimpin daerah-daerah kecil ini. Sehingga kemudian Astadikpalaka ini, Majapahit sebagai Sri Maharaja yang berada di tengah, mengayomi kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Jawa. Nah, ini luar biasa sekali. Dan memang pertapaan ini gitu ya sangat megah pada masanya, di mana kemudian pahatan-pahatan yang sangat halus dan sangat indah mencitra rasakan sebuah peradaban yang sangat tinggi ya. Para intelektual, para pertapa pada masanya ini memiliki kemurnian dan kehalusan serta kelembutan hati yang luar biasa sekali. Selain memang menjauhi dari segala hiruk pikuk perkotaan pada waktu itu ya. Nah kemudian guna kemudian menghindari
kelekatan dunia untuk kemudian mencari sunyatan gitu ya, sunyatan. Dan sebagaimana kemudian tingkat keintelektualnya para empu ini akan tercermin pada kitab Arjuna Wiwaha itu sendiri. Karena pertapaan Indrakila ini merupakan memang berlatar belakang pertapaan Arjuna atau yang dikenal dengan Arjuna Mintaraga pada masa Mataram Islam, sedangkan pada masa Kahuripan dikenal Arjuna Wiwaha. Yang kemudian yang dalam manggalanya itu benar-benar ya, seorang empu ini memiliki keteduhan hati dan kerendahan hati yang luar biasa sekali. Seorang empu ini kemudian dituliskan hanya sebutir debu di bawah alas kaki Jagat Kirana. Dan ini kemudian semoga bermanfaat. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan. Tahun itu masih tenang dan abadi pada posisinya. Coba kita hitung satu persatu ya. 1, 2, ini ada apa yang hidup-hidup ini? Ini ada sesuatu yang hidup. Nah ini 1, 2, 3. Lah ini juga sangat tebal sekali. Bagaimana kemudian telinganya itu sangat tebal. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi di sebelah timur dari pertapaan Dewi Suprabhawati ini, Suprabhawati itu adalah bidadari cantik yang pernah menggoda Arjuna ketika bertapa. Namun Arjuna dalam pertapanya tidak goyah. Tapi ketika Arjuna berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca di Kahyangan, maka para dewa pun akhirnya menikahkan Arjuna dengan Dewi Supraba atau Dewi Suprabhawati dalam pertitaan ini ya, menurut cerita tradisi masyarakat yang masih kemudian mengacu pada kitab Arjuna Wiwaha. Selain kemudian 8 baris gentong raksasa yang ada di sini, ada lagi di belakang dari pertapaan Dewi Suprabhawati ini gentong-gentong yang sebagian juga ada yang beberapa yang pecah. Ini malah 2 baris. Jadi ternyata di sini ada 2 baris gentong-gentong yang relatif ada tipis ya. Nah, ini ada 2 baris, nanti kita hitung ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ya gentong. Artinya memang di sini pernah seorang maharsi atau mahapertapa ini menyediakan jamuan kepada para pejabat tinggi Majapahit maupun para putra bangsawan muda, para pangeran muda kerajaan-kerajaan, termasuk kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit ya, dari kerajaan Tumapel, dari Kahuripan, dari Lasem, dari Matahun, dari Wengker, dari Daha, Kediri, dari berbagai macam raja-raja daerah, termasuk di kerajaan pusat Majapahit. Para bangsawan muda ini melakukan perjalanan suci atau tirtayatra. Disinilah kemudian diduga para pendeta tua atau para mahapertapa, maharsi ini memberikan minuman suci ya dari sini, atau yang dikenal dengan tirtayatra. Dan ada beberapa relief ya yang terpahat di sini, sangat indah ya reliefnya itu, karena memang ini adalah bersusun 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti piramid ya, semacam kemudian berundak-undak atau piramid ya, dalam bentuk yang memang sebenarnya piramid yang relatif agak kecil, tidak terlalu besar, namun dianggap area paling puncak itu area paling magis, paling sakral gitu ya, yang masih mengenal konsep-konsep kepercayaan asli Nusantara. Nah, ini yang asli Nusantara. Pertapaan Indrakila yang memang dikenal sebagai Indrakila secara harfiah adalah bahasa Sangsekerta yang memiliki arti adalah surga Dewa Indra.
Indra sendiri merupakan raja para dewa ya, yang memang ternyata ketika raksasa Niwataka Waca mengobrak-abrik kayangan Dewa Indra, seluruh para dewa termasuk Dewa Indra itu tidak bisa melawannya dan harus meminta bantuan kepada manusia. Ini keunikannya itu, sehingga kemudian para dewa menaruh perhatian kepada Arjuna untuk membantu, dan Arjuna dengan mudah membunuh raksasa Niwataka Waca. Jadi jangan menyia-nyiakan manusia. Nah, manusia juga ternyata memiliki level lebih tinggi dari para dewa. Nah, disitulah kemudian kebijaksanaannya ya.